ketidaklancaran berujar yang terkait dengan kajian fonetik. Ini diterjemahkan dari language disorder atau language disabilitas. Apabila dikaitkan dengan proses, maka ketidaklancaran berujar ini merujuk kepada kegagalan atau kekurang mampuan seseorang untuk berkomunikasi dengan menggunakan bahasa lisan dengan lancar dan berkesan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi ketidaklancaran berujar dalam kajian fonetik. Yang pertama adalah kegagapan. Menurut Ainsworth, kegagapan merupakan salah satu permasalahan yang berhubungan dengan ketidaklancaran ketika berbahasa, dialami oleh seseorang penutur pada umumnya. Penutur yang gagap adalah penutur yang menghadapi masalah kekurangmampuan artikulator untuk berfungsi secara normal. Masalah pengaturan napas lewat udara dari paru-paru si penutur. Antara lain termasuk ciri-ciri kegagapan adalah pendekapan, pemanjangan, dan pengulangan. Pemanjangan merujuk pada keadaan memanjangkan bunyi tertentu dalam jangka waktu lebih lama dibanding dengan jarak waktu normal. Pada umumnya, penutur yang normal akan menjangka bunyi atau suatu bahasa dalam jangka waktu yang singkat dibanding dengan penutur gagap. Misalnya, sewaktu mengucapkan bunyi N, untuk mengujarkan kata napas, penutur gagap akan membunyikan dalam jangka waktu yang lebih lama bila dibandingkan dengan penutur normal. Yang kedua adalah kelumpuhan saraf otak atau cerebral palsy. Istilah kelumpuhan otak merujuk pada kecederaan di bagian tengah sistem nervus otak manusia yang mengakibatkan proses arahan dan perpindahan dari otak ke saraf pergerakan yang mendorong pergerakan tubuh menjadi lebih lemah. Kelumpuhan ini turut melibatkan secara langsung ketidaklancaran proses penghasilan ujaran. Ketidaklancaran ini berkaitan dengan keadaan pernapasan yang tidak normal, yang berdampak pada aliran udara yang diperlukan ketika menghasilkan bunyi bahasa, kenyaringan dan kejelasan suara, dan kemampuan gerakan artikulator pertuturan. Fonitis berupaya memahami masalah kondisi pernapasan yang tidak normal ini dengan menggunakan beberapa alat tertentu. Yang ketiga adalah belahan langit-langit mulut. Pengertian belahan langit-langit mulut ini merujuk pada keadaan terbelahnya atau merekahnya langit-langit mulut seorang penutur. Belahan atau rekahan langit-langit mulut ini biasa terjadi pada langit-langit keras atau langit-langit lunak, atau bahkan kedua-duanya. Meskipun perawatan secara medis atau dioperasi dan lain-lain, hasilnya tidak sesempurna seperti penutur normal. Penutur yang bersangkutan tetap menghadapi masalah untuk menyebutkan bunyi-bunyi bahasa karena langit-langit mulutnya tidak merata. Yang keempat adalah rusak pendengaran atau hearing impaired. Kasus kerusakan pendengaran ini dapat dibagi dalam dua keadaan, yaitu penutur yang hanya mempunyai masalah kualitas pendengaran rendah dan penutur yang pekak atau tuli. Penutur yang mempunyai kualitas pendengaran yang rendah berkemungkinan gagal untuk mengenal dengan baik dengan bunyi-bunyi berfrekuensi tinggi, misalnya bunyi S dan bunyi F. Karena itu akan menghadapi masalah memahami perkaitan dengan satu ujaran yang mengandung bunyi-bunyi berfrekuensi. Itulah tadi 4 faktor yang mempengaruhi ketidaklancaran berujar dalam kajian fonetik. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.